Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Lestari. Pada presentasi ini saya akan membahas implementasi online single submission atau OSS sebagai e-government di Indonesia. Materi ini membahas bagaimana teknologi informasi digunakan untuk mempermudah proses perizinan usaha. Latar belakang: banyak instansi birokrasi panjang, kurang transparan, ketidakpastian, dibutuhkan sistem digital. Latar belakang dari penerapan OSS ini adalah karena sebelumnya proses perizinan usaha melibatkan banyak instansi birokrasi yang panjang, kurang transparan, serta adanya ketidakpastian waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem digital yang mampu menyederhanakan proses perizinan agar lebih cepat, jelas, dan transparan. Setelah itu, tujuan: memahami konsep OSS sebagai sistem perizinan terpadu, menjelaskan peran teknologi informasi dalam mendukung OSS, mengidentifikasi manfaat OSS bagi pelaku usaha dan pemerintah, menelaah kendala dan tantangan dalam implementasi OSS. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami konsep OSS sebagai sistem yang terpadu, menjelaskan peran teknologi informasi dalam mendukung OSS, serta mengidentifikasi manfaat OSS bagi pelaku usaha dan pemerintah. Selain itu juga untuk menelaah kendala dan tantangan dalam implementasi OSS. Konsep dasar komputer dan TI. Komputer, input, proses, output. TI, kelola dan distribusi data digital. Hardware, CPU, server jaringan. Software, aplikasi, dan database, OSS. Brainware, ada pengguna dan operator. OSS, paket TI untuk izin usaha cepat dan transparan. Baik, komputer itu bekerja sama dengan prinsip input, proses, dan output. Teknologi informasi digunakan untuk mengelola dan mendistribusikan data secara digital. Dalam OSS, teknologi informasi terdiri dari hardware seperti server dan jaringan, software seperti aplikasi dan database, serta brainware, yaitu pengguna dan operator. Semua komponen ini mendukung proses perizinan usaha agar lebih cepat dan transparan. Setelah itu kita masuk ke sejarah OSS. Di mana sejarah OSS ini pada tahun 2018 pertama kali OSS ini diimplementasikan. Setelah itu pada tahun 2021 OSS berubah menjadi RBA atau dikembangkan, yaitu Risk Based Approach, di mana fokusnya si RBA OSS ini untuk mempercepat, transparan, dan efisien, di mana dia memilah untuk proses perizinan usaha dari tingkat resiko terendah sampai tingkat resiko tertinggi. Setelah itu kita masuk ke mekanisme OSS RBA. Di mana resiko rendah yaitu NIP otomatis diterbitkan, resiko menengah atau tinggi verifikasi tambahan oleh instansi terkait, integrasi antaritasi yaitu data diperiksa real time. Setelah itu tujuannya itu proses izin cepat, transparan, dan akuntabel. Di mana maksudnya itu ya adalah OSS menggunakan pendekatan risk-based approach, usaha dengan resiko terendah akan langsung mendapatkan NIP secara otomatis. Sedangkan usaha dengan resiko menengah atau tinggi memerlukan verifikasi tambahan dari instansi terkait. Sistem ini terintegrasi
antar instansi sehingga data dapat diperiksa secara real time dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan akunsitibilitas perizinan. Setelah itu, dari sistem komputer OSS, ada hardware, yaitu server pusat, komponen klien, jaringan internet. Setelah itu software, aplikasi OSS, database antarmuka web. Ada brainware, yaitu operator, teknisi, pelaku usaha. Setelah itu sistem integrasi, yaitu proses izin cepat dan aman. Di mana sistem komputer dalam OSS ini terdiri dari 3 komponen utama. Ada hardware, yaitu berupa server pusat, setelah itu ada komputer, dan jaringan internet. Software berupa aplikasi OSS-nya, database, dan antarmuka web. Sementara brainware itu ya orang teknisi, pelaku usahanya. Sementara untuk sistem, proses sistem ini agar mempercepat dan lebih aman. Setelah itu ada perangkat input dan output, yaitu ada input, ada keyboard, mouse, scanner, formulir digital, ada output, monitor, printer, dokumen NIP, laporan digital, terus di mana semua ini memastikan data masuk dan keluar cepat, akurat, dan aman. Setelah itu ada memori penyimpanan, data dan informasi, di mana memori dan RAM ini digunakan untuk proses sementara saat sistem berjalan. Setelah itu penyimpanan digunakan untuk menyimpan data secara permanen di server dan database. Data berupa informasi mentah dari pelaku usaha, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data seperti NIP dan laporan. Informasi ini digunakan OSS untuk memonitoring dan evaluasi perizinan. Setelah itu, arsitektur komputer OSS, di mana arsitektur komputer OSS ini terdiri dari CPU server pusat yang memproses seluruh permohonan izin. Basis data didistribusikan untuk menyimpan. Setelah itu, ada manfaat dari OSS, yaitu mempercepat proses perizinan usaha, meningkatkan transparansi layanan pemerintah, mempermudahkan UMKM dan inspektor mengurus izin, monitoring real time atau evaluasi kinerja perizinan, mendukung reformasi birokrasi. Ini ya manfaatnya, mempermudahkan semua proses perizinan agar lebih efisien, cepat, dan transparan. Setelah itu, kendala dari OSS ini adalah infrastruktur digital belum merata di seluruh wilayah, literasi digital pelaku usaha rendah, gangguan teknik dan integrasi instansi belum sempurna. Setelah itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Ini ya, infrastruktur digital ini belum merata di seluruh wilayah itu. Contohnya di wilayah-wilayah terpencil yang jaringan kurang memadai. Sumber daya manusia yang kurang terampil, yang mungkin kurang update masalah teknologi. Jadi ini menjadi kendala-kendala di OSS. Setelah itu saya masuk ke kesimpulan, di mana OSS ini mempermudahkan izin usaha dan reformasi birokrasi, teknologi informasi dan arsitektur komputer mendukung efektivitas. Setelah itu penting literasi digital bagi pelaku usaha. Lalu di sini ada saran, perbaikan infrastruktur pelatih digital, integrasi dan instansi. Berikut adalah referensi saya. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya presentasi ini, ataupun ada kata yang tidak jelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.